kan ada ini dong, disagreement ya atau Iya betul. ketidaksepakatan. Iya. Nah, bersikapnya bagaimana? Nah, permasalahannya adalah backgroundnya ya. Jadi ada yang karena sifatnya lebih tidak mau konfrontasi ya, dia biarin karena orang itu nanti akan kalau di apa dikritik atau idenya ya atau tidak sepaham idenya nanti akan marah uh, berkata dengan notasi yang tinggi ngambek. Halo, selamat datang di channel Kawan Bisnis lagi. Saya Felicia Wikastari, senang sekali Kawan Bisnis bisa hadir kembali hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nah, hari ini kita akan sharing mengenai cara membangun tim kerja yang baik. Nah, pastinya setiap usaha, setiap bisnis yang sudah memiliki beberapa orang tim kerja pernah mengalami konflik. Baik itu karena perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan kepribadian, atau hal-hal lainnya. Itu pula yang dialami oleh perusahaan P-Integration, sebuah perusahaan yang menangani Big Data. Dengan foundernya yaitu Bapak Feristia, pakar Big Data Indonesia, dengan klien-klien yang ternama seperti Kementerian BUMN, AIG Live, terus Mitsui Indonesia, kemudian juga Telkomsel, Body Shop Indonesia, Bank Mandiri, Bank BTPN, dan masih banyak lagi. Klien-klien dari P-Integration meminta P-Integration untuk menyelesaikan masalah mereka dengan keahlian teknis Big Data yang mereka miliki. Namun ternyata untuk menyelesaikan sebuah masalah teknis membutuhkan soft skill untuk membangun tim kerja yang baik. Oleh karena itu Bapak Feristia dari P-Integration menciptakan budaya yang gak lazim di Asia, yaitu yang ia sebut sebagai berantem sehat, untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang dikerjakannya. Nah, kemarin saya sudah recording interview dengan Pak Feristia yang betulan teman saya di Founder Institute untuk mencari tahu bagaimana sih culture yang diterapkan dalam perusahaannya sehingga membuat klien-kliennya katanya merasa lebih puas setelah menerapkan budaya berantem sehat ini. Ingin tahu gimana cara membangun tim kerja yang baik ala P-Integration dengan culture-nya yang mungkin bisa juga kita terapkan dalam usaha kita? Sebelumnya jangan lupa klik subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat bagi perkembangan usaha kawan bisnis, dan juga subscribe kan gratis ya. Yuk kita klik subscribe di bawah. Sharing tuh di Facebook mengenai berantem sehat nih. Soalnya kan sekarang mungkin banyak teman-teman kita tuh atau aku juga ya punya tim gitu. Terus kadang-kadang mereka istilahnya adalah saling berantem gitu, entah mulai kerjaan ataupun masalah yang lain. Mungkin nih Feris menarik nih idenya tentang katanya berantem sehat. Tapi mungkin awalnya bisa sharing dulu nih tentang perusahaannya Feris, tentang P-Integration itu sebenarnya servisnya di bidang apa? Biar tahu backgroundnya ya. Oh ya, boleh. Jadi integration ya atau sekarang menjadi Serati adalah kita adalah perusahaan startup tech ya yang bergerak di bidang solusi untuk mengelola dan optimasi database. Nah, ya, sehingga dapat cepat dikonsumsi oleh software-software seperti Power BI, Tableau, MicroStrategy dan lain-lain itu. Jadi layanan konkretnya itu kita pembuatan data warehouse mungkin yang bagi teman-teman di enterprise ya, yang ataupun banyak startup yang sekarang juga mengadopsi ini ya data warehouse.
Dan selain solusi membentuk data warehouse, kita juga mengeluarkan produk sendiri, yaitu produk data cleansing, terutama untuk yang data-data spesifik ke Indonesia. Itu sih service dan Isi. produk kita. Jadi solusinya seperti apa tuh? Kayak soalnya mungkin kayak aku kurang paham nih tentang data cleansing tuh sebenarnya kayak apa Uh, sih dibutuhkannya gitu, aplikasinya gitu. oh, oke. Data cleansing ya. Jadi misalnya gini, misalnya kan kita ada sales ya, sales katakanlah perusahaan distribusi gitu. Ada perusahaan sales kan dia keliling untuk cari toko-toko yang mau di apa ya, di mana perusahaan distribusi itu ingin ingin produknya dijual oleh mereka gitu. Isi. Nah, satu sales mencatat misalnya tokonya apa ya, tokonya misalnya toko sumber cahaya gemilang misalnya. Iya. Nah, dia tulis di sana sumber cahaya gemilang. Nah, ternyata kemudian beberapa saat lupa atau bagaimana sales lain itu datang dan mencatat lagi apa tokonya itu Kayak misalnya kayak gemilang gitu ya ya judulnya. cahaya gemilang aja misalnya Ya. apa sinarnya mungkin dipersingkat gitu sinar Isi. apa cahaya gemilang gitu ya. Nah jadi kan ada dua pencatatan dong di database ya. Iya betul. Ya jadi dianggap itu dua toko padahal cuma Oh satu toko. iya iya. Ya, saya cuma satu toko. Karena tidak standar penulisannya, akhirnya dicatat di sistem database ya itu aja. Isi. Tuh. Nah, tiba-tiba perusahaan distribusi ini ingin memberikan insentif misalnya, Iya campaign gitu misalnya ya. iya Karena ada dua database, karena ada dua record, toko itu dapat kali insentif dong. iya bisa jadi gitu ya. Iya Ya, benar. kalau tokonya apa terus terang, oh yes, ngapain saya dikasih dua kali Saya kan? udah Kalau tadi diam-diam gitu ya. kan rugi dong. Iya betul sih. Perusahaan distribusinya. Nah, Iya bayangkan itu cuma satu toko. Kalau ada 1.000 toko, 10.000 toko kayak gitu yang double entry iya betul sih. dan tidak pernah dibersihkan gitu. Iya benar. Penting banget ya kayak data Nah, cleansing kayak gini sih. Kayak aku aja perusahaan gelas plastik tuh ya kadang-kadang juga hmm, banyak banget datanya customer gitu ya. Kadang-kadang nggak jelas hmm. juga sih mesti apa mesti banyak belajar dari integration. Tadi namanya apa sekarang? Integration Oh, Serati. terapi ya. XA Serati, Terapi, XARATIC ya. terapi. Oke. Iya, mungkin Serati yang ya. bisa di-sharing nih, kemarin tuh Hmm. berantem sehat itu kayak gimana sih untuk mengelola tim seperti apa tuh aplikasinya dan idenya dapat dari mana tuh mengelola tim dengan cara berantem sehat tuh? Oh iya, jadi gini, di kita itu pada saat diskusi umumnya kan takut konfrontasi ya. Iya, Apalagi dengan berbagai macam alasan ya, ada senior, junior, ada yang mungkin sifatnya lebih keras, sifatnya lebih permisif, seperti itu. I Ya kan? see. Tentunya pada saat Setelah kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Feristia, saya mendapat kesimpulan culture ala P-integration dalam membangun tim kerja yang baik adalah pada sebuah forum meeting yang mereka adakan membahas suatu pekerjaan, baiknya tim kerja itu didorong untuk saling membagikan jika kurang serk terhadap yang lain, sehingga mereka bisa saling mengerti perasaan masing-masing. Juga mungkin diketahui bahwa salah satu dari tim kerjanya itu mungkin tidak bisa melakukan apa yang disarankan oleh tim kerja yang lain, sehingga bisa dibantu atau menggunakan strategi lain dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, mendapatkan pendapat yang lebih baik, sehingga lebih bagus lagi diterapkan pada proyek yang dikerjakan oleh P-integration ini. Tidak disarankan dalam budaya P-integration ini untuk ngomong di belakang atau cerita di tempat lain, sehingga akan menyebabkan masalah akan semakin menumpuk dan juga pekerjaan akan semakin lama. Salah satu kuncinya juga adalah moderator yang baik dalam forum meeting tersebut. Mungkin tidak menyudutkan salah satu pihak dan juga mengencourage suatu perdebatan yang sehat di antara anggota tim kerjanya. End result yang dikatakan klien katanya sih mereka lebih puas dengan hasil kerja proyek-proyek
yang dikerjakan oleh P-Integration dan juga lebih cepat dikerjakan. Mungkin hal ini tidak lazim diterapkan di budaya Asia. Saya tahu kalau budaya Asia ini sejak lama di berbagai part di negara-negara di Asia ini, saya lihat dari film-film atau dari berbagai tempat bahwa ini sangat sulit sekali kita langsung ngomong di depan kalau nggak suka dengan pendapat seseorang. Saya pernah lihat sebuah film yang menceritakan shogun di zaman Jepang, itu penguasa suatu daerah. Jadi ada dua shogun yang saling bertikai, film itu ya. Ada dua shogun yang saling bertikai dan keduanya ini tidak boleh menampakkan di acara publik bahwa mereka tidak saling suka. Dan itu memang jadi suatu budaya yang mungkin bagus juga, tapi juga mungkin perlu diimbangi juga dengan kita ngomong lebih baik apa adanya, lebih apa adanya lagi ya maksudnya ya, kepada pihak yang kita kurang sukai dengan cara yang Asia itu lebih sopan. Apakah hal ini bisa diterapkan di usaha kawan bisnis atau mungkin tidak bisa? Bisa tulis di kolom komen ya, mungkin juga dengan alasannya. Nah, demikian sharing saya hari ini. Terima kasih Pak Festia dari P-Integration sudah sharing dengan kita cara membangun tim kerja yang baik ala P-Integration. Terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan bisnis semuanya. Sampai bertemu lagi.